الحمد لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والقائل في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله القائل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seiring perjalanan waktu telah mengantarkan kita kembali ke bulan Rabiul Awal di tahun yang terus bertambah 1444 Hijriah. Rabiul Awal adalah momen yang hebat, bulan yang dipilih oleh Allah dari 12 bulan sebagai waktu kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelahiran beliau ini mengubah tatanan dunia, mengubah pandangan manusia tentang kehidupan. Di zaman ketika manusia mengejar kekayaan dunia, seolah-olah mereka tidak pernah lagi akan menemui kematian. Di zaman ketika orang berharap segala kebaikan dibalas di dunia, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan setelah mati, lalu datanglah Nabi ini dengan segala kemuliaan dan keagungannya. Dan di puncak pencapaian beliau sebagai pemimpin tetap hidup di dalam kesederhanaan. Bahkan jauh sebelum dilantik menjadi Rasul, di saat beliau mempersunting seorang wanita yang paling kaya berpengaruh di kota Mekah, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, kehidupan beliau tetap sederhana. Tidak ada yang berubah kecuali status beliau yang sudah berkeluarga. Maka di bulan-bulan seperti ini pula, kita umat Islam yang hidup di Aceh ini khususnya, yang dengan bangga mendeklarasikan diri menjalankan syariat Islam, yang sudah 20 tahun berjalan. Tapi sayangnya, hampir tidak ada satu pihak pun yang merasa malu bahwa syariat itu masih gagal untuk diterapkan. Dan kita lebih malu lagi ketika pihak-pihak yang bertanggung jawab di bidang tersebut mempunyai standar penilaian yang berbeda terkait sukses dan gagal. Maka kita sedih ketika beberapa waktu yang lalu kawan-kawan dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Santri Alumni Dayah mengadakan diskusi publik penerapan syariat Islam di Aceh gagal. Asumsi ataukah fakta? Kawan-kawan dari Dinas Syariat Islam membantah pernyataan tersebut. Kata siapa syariat Islam gagal? Semangatnya kita apresiasi, tetapi bukti yang diajukan sangat mengecewakan. Apa kata beliau? Buktinya hukuman cambuk masih berjalan dan masih banyak yang dieksekusi. Bayangkan banyaknya yang melanggar yang dieksekusi menjadi bukti bahwa syariat Islam berjalan. Ini menunjukkan pemahaman yang sangat-sangat kontradiktif terhadap syariat. Nabi tidak datang dan diutus untuk menghukum dan menyiksa. Nabi itu sedapat mungkin ketika kasus-kasus kemaksiatan sampai ke beliau, pelakunya itu ingin dibebaskan. Betapa kita teringat pada kasus Ma'is al-Aslami radhiyallahu anhu yang berbuat zina
Lalu kesadaran akan dosa mendorong langkah kaki beliau bertemu Rasulullah dan minta untuk dihukum rajam. Dia datang mengaku, tidak dijebak, tidak ditangkap, tidak ada saksi. Beliau hanya datang mengaku karena dorongan kesadaran di dalam hati sudah melakukan kemaksiatan yang dosanya di akhirat sangat besar, dan beliau berharap dosa itu didahulukan siksaannya di dunia untuk meringankan siksa di akhirat. Nabi abaikan pengakuannya dan Nabi suruh keluar. Ya Rasulullah, tahhirni fa inni zanaitu. Sucikan aku ya Rasulullah karena aku sudah berbuat zina. Dia oleh Nabi, awal ni. Ketika dia keluar dari masjid, dia berpikir jangan-jangan Nabi menganggap zina yang saya maksud hanya melihat orang perempuan melihat auratnya. Maka dia kembali dan datang mengaku lagi, ya Rasulullah tahhirni fa inni zanaitu. Tetap Nabi suruh pulang. Setelah 4 kali dia datang menghadap dan menyatakan diri sudah berbuat zina, maka kesaksian, kedudukan 4 orang saksi terwakili dengan 4 kali pengakuan. Tapi apakah Nabi eksekusi? Nabi cari saksi yang meringankan. Beliau tanyakan kepada orang-orang yang hadir, apakah orang ini sehat pikirannya, waras, ataukah dia gila ataupun mabuk? Orang yang mengenalnya menjawab, ya Rasulullah, dia orang yang waras. Nah, kalau begitu coba cium bau mulutnya, jangan-jangan bau baru minum arak. Rasulullah arahkan kepada hukuman arak, karena orang yang minum arak hanya dicambuk 100 kali, tidak perlu dirajam sampai mati. Begitu dicium bau mulutnya tidak tercium aroma arak, barulah Nabi simpulkan, karena tidak ada lagi faktor yang meringankan hukuman. Tak pegah pungo hana pungo, tak pegah mabuk hana mabuk, pengakuan 4 kali, maka dirajam. Bayangkan, ini Islam yang dibawa oleh Nabi yang mengantisipasi jangan sampai ada orang yang terhukum. Tapi hari ini kita berbangga-bangga adanya syariat dengan banyaknya orang yang dihukum. Na'udzubillah. Maka apa yang salah dari pemahaman kita? Pemahaman sudah pasti salah. Lalu dari mana salahnya pemahaman ini? Salahnya pengajaran. Dari mana salahnya pengajaran ini? Salahnya kita berikan panggung kepada orang-orang yang mengajar. Maka cobalah hadirin sekalian ingat-ingat kembali. Sejauh kita laksanakan peringatan Maulid, kita undang penceramah dari berbagai tempat dengan biaya yang tidak sedikit, dengan durasi waktu yang sangat panjang. Coba ingat masing-masing sendiri, tanyakan kembali, seberapa kita mengenal Nabi setelah prosesi ceramah itu selesai. Karena ceramah ini tentang Maulid Nabi, tanyakan kepada diri masing-masing siapa yang menjadi bidan ketika Rasulullah lahir, dari penjelasan para penceramah kita. Kalau yang terbayang di benak bapak-bapak sekalian, di benak hadirin sekalian yang menjadi bidan adalah Asiyah dan Maryam, maka saya katakan ada penyesatan informasi. Ada penyesatan informasi. Bayangkan ini yang terjadi di mimbar-mimbar dakwah kita. Tidak memberikan orang yang patut untuk menghuni panggung tersebut. Dan bagi masyarakat awam, siapapun yang berdiri di atas mimbar-mimbar terhormat tersebut dianggap sebagai orang alim. Ada bupa'a kata peik atau panggung orang malim dikira. Ada bumalim menyahantam gedang atau mimbar dikira orang awam. Maka betapa salah besar panitia yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ceramah umum untuk rakyat, tetapi memberikan panggung kepada orang-orang yang tidak berilmu. Harusnya kita verifikasi. Pejabat saja pemerintah adakan seminar, panitia seminar itu ketika akan mengundang pemateri, memverifikasi kemampuan pemateri tersebut menyampaikan materinya. Tapi kenapa hal-hal yang sakral sekelas Maulid Nabi, kita tidak pernah teliti siapa yang akan menyampaikan narasi tersebut. Na'udzubillah. Maka syariat Islam ini saya katakan gagal. Kenapa? Karena Islam melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah misi, satu-satunya misi, bukan sebuah misi, satu-satunya misi. Tidak diukur keberhasilan syariat Islam itu karena jemaah masjid penuh.
Kalau penuh masjid jadi ukuran berhasilnya syariat Islam, yakinlah masjid-masjid di kota besar, di Jakarta, di Medan lebih penuh daripada masjid di Aceh. Tidak diukur berhasilnya syariat Islam tersebut hanya karena berlakunya kanun-kanun, LKS, Lembaga Keuangan Syariah, Jinayat dan lain sebagainya. Karena di negeri-negeri yang ada di Eropa itu jauh lebih canggih lagi aturan-aturannya. Tapi berhasilnya syariat Islam adalah ketika kita mampu mewujudkan harapan dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hari ini di beberapa tempat saya melihat ada spanduk-spanduk yang tertulis indah dan diapresiasi. Baru beberapa hari yang lalu saya hadir pada pembukaan sebuah warung kopi. Kita bisnis di Aceh, bisnis kedai kopi. Buka warung kopi baru. Ada sebuah spanduk terpampang, utamakan sholat. Ketika saya datang dengan beberapa orang kawan pegiat safari subuh, maka langsung mereka mengapresiasi. Ilan kagum hat belengkalan spanduknya. Bak kedai kopi menulis utamakan sholat. Langsung saya bantah. Menurut saya keliru. Dalam Islam tidak ada perintah dan narasi untuk mengutamakan sholat. Nabi tidak diutus dengan kebanggaan bahwa umatnya sholat. Nabi diutus dengan kebanggaan umatnya itu berakhlak. Harusnya kita tulis utamakan akhlak. Maka atas pemahaman yang keliru tersebut, kemarin sore menjelang maghrib, menjelang pengajian, saya di sebuah warung kopi menanti waktu maghrib. Di dalam warung kopi itu yang perempuan duduk dengan perempuan atau dengan laki-laki, laki-laki juga demikian. Begitu menjelang kumandang azan maghrib, pintu depan warung tersebut ditutup dan lampu di depan dipadamkan. Terpikir kamu syariat? Maka saya tantang semua pihak, mulai dari orang awam, teruk baru malim, coba cari sebuah ayat, sebuah hadis atau sebuah kitab yang ditulis oleh para ulama bahwa ketika azan berkumandang tutup toko. Bahkan Jumat yang salatnya disyaratkan berjamaah tidak ada perintah tutup toko. Yang ada perintah adalah tinggalkan aktivitas untuk menuju salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Wahai orang-orang yang beriman, bila diserukan untuk salat pada hari Jumat, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengingat Allah. Tapi ayat ini diartikan bersegeralah. Dalam kamus mana kita dapati arti kata sa'a itu segera? Bayangkan dalam cerita Nabi Ibrahim dan Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sampai usia mampu bekerja bersungguh-sungguh dengan ayahnya. Jemaah haji dan umrah yang berjalan antara Safa dan Marwah disebut dengan sa'i. Bukan berjalan cepat. Karena berjalan cepat yang dipraktikkan oleh orang tawaf disebut dengan tarammul, bukan sa'i. Bersungguh-sungguhlah untuk mengingat Allah. Apa makna bersungguh-sungguh? Selesaikan pekerjaan agar hati kalian fokus. Dan ketika berjalan menuju jamaah, kita tidak disuruh tergesa-gesa. Idza ataitumul jama'ata fa'alaikum bis-sakinah. Bila kalian datang salat berjamaah, maka berjalanlah dengan tenang. Sakinah. Nagiu plung-plung, nagiu balap. Fa'alaikum bis-sakinah. Berjalanlah dengan tenang. Kalau kita jalan tenang nanti telat Pak Ustaz. Masbuk fama adraktum fattabi'uhu. Apapun posisi imam yang kalian dapati, ikuti imam tersebut. Teruk masjid, imam tengah rukuk, rukuk katanya. Imam tengah i'tidal, i'tidal katanya. Imam tengah sujud, sujud katanya. Imam tengah duduk katanya. Fattabi'u, bukan fantadhiru. Maka betapa di antara kita ketika hadir salat berjamaah, imam sedang i'tidal ataupun sedang sujud, dia berdiri menanti imamnya bangkit kembali karena dalam hitung-hitungan dan kalkulasinya ada taikotat kahni kira rakaat leh. Ada kan rakaat konyo ibadat. Ada kan ibadat konyo perintah Nabi. Fama adraktum fattabi'uhu. Apapun posisi imam yang kalian dapati, ikut imam.
Wa ma fatakum, tapi nanti telat Pak Ustaz, 1-2 rakaat tertinggal. Wa ma fatakum, yang luput dari kalian, fa'atimmuhu, sempurnakan setelah imam salam. Ratah merompok jat semayang melek-lek plung-plung. Ratah merompok menan azan tok kedai. Maka hari ini lebih rumit lagi. Ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar pertalit, orang antri, begitu berkumandang azan tok, waktu tetupnya orang yang antri yang jat semayang. Yang antri hanya jat semayang, yang mekat minyak pun hanya jat semayang. Tapi kemana para pemikir dan para pemimpin di negeri ini untuk memberikan solusi? Hantu bayang urang mada. Maka saya gugat pelayanan syariah di perbankan syariah tersebut. Atas alasan apa Anda tutup layanan ketika azan berkumandang? Tok aturannya. Justru orang kita ajak untuk membenci syariat dengan proses demikian. Bayangkan kita sudah antri 1 jam lebih untuk menanti giliran dilayani. Sabuah nombor itu karab yohoi kaibang. Itu bloket. Kakak tak tebik lihat hati berigen. Tengok tagi salam kasih jum tak antri kena giliran tanya kai bang lo. Legom turut-turut kejadian nyan kita nyo tu menak lepon kai bang lo. Kita menjadi benci kepada azan gara-gara perlakuan yang seperti ini. Ini praktek syariat yang bertolak belakang dengan tujuan awal untuk memuliakan syariat. Maka harusnya kita arahkan kepada akhlak. Pak, berhubung sudah azan, yang 3 nomor lagi silahkan sholat dulu, yang 3 nomor kemudian silahkan sholat dulu, yang 3 nomor berikutnya kami akan segera layani, nanti bergabung sholat berjamaah. Kan kita pegangnya, sholat tetap berjamaah. Maka tanyakan kepada saudara kita yang pulang haji dan pulang umrah, orang Arab Saudi yang disiplin sholat berjamaah tersebut. Adakah sebuah warung di Arab, adakah sebuah toko di Arab yang tutup ketika azan berkumandang? Ada. Tetap tehak kedai. Tapi yang dalam kedai ajak semayang. Di Aceh, Watai Bang, tutup kedai. Yang dalam kedai hanya ajak semayang. Tekedi tehak pintu kedainya. Terputrang lampu dalam kedainya. Mungkin karena malai payah hitibik ajak semayang. Tapi menanti tutup pintu kedai, terpelan lampu lika, keaman. Alhamdulillah, hana tukalan lih. Tidak adakah yang berfikir, alaysa fikum rajulun rasyid? Hana dia yang warah pikiran mereka. Inilah syariat kita. Syariat yang tidak berfondasi kepada akhlak. Syariat yang hanya berfikir tentang salat. Salat adalah dasar agama, fondasi. Ibarat orang manusia, kita sudah berkeluarga, beranak, bercucu, maka harusnya fondasi itu sudah selesai saat baru menjadi suami istri. Tapi hari ini kita sudah bercucu, bercicit. Jadi kalau sampai sudah punya cucu, kebanggaan kita baru membangun fondasi rumah, seharusnya itu menjadi aib. Anak kalau tak berkahwin, cucu kalau baru dengan bangga taduk bagi dia kopi tak pegah. Alhamdulillah, lentuan kalau lempegat fondasi rumah. Harusnya tak putam-putam, inohat baru pegat. Tapi bayangkan sudah 20 tahun syariat Islam, kebanggaan orang-orang di negeri ini, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan salat fardu berjamaah di awal waktu. Harusnya itu adalah kebanggaan bagi orang mu'allaf yang baru masuk Islam, bukan kebanggaan bagi orang yang sudah lama di dalam Islam. Kebanggaan kita beralih kepada akhlak yang mulia. Salat dianggap sudah selesai kajian dan bahasannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya di dalam Islam Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan. Mukmin yang paling sempurna imannya, bukan yang paling rajin salat, bukan yang salatnya paling awal waktu, bukan pula yang salatnya selalu berjamaah, bukan yang paling rajin puasa fardu dan sunat, bukan yang berangkat umrah dan haji setiap tahun. Akmalul mu'minina imanan. Mukmin yang paling sempurna iman, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Azan berkumandang. Adakah uzur? Adakah tamu? Adakah orang yang minta dilayani berbelanja? Tidak ada. Salat berjamaah di awal waktu. Azan berkumandang. Kata tutup kedai, tiba-tiba datang seorang pelanggan, Pak, nepreh dia tak. Oh, baik buknya lentuan kena jatuh mayang. Mekarat Pak, najami rumah hana cakap. Kita tunda salat berjamaah demi ibu ini bisa memuliakan tamunya, nataka gebohi. Akhlak.
Tapi sekarang orang bertanya, padumlah yum takati kalau dibandingkan salatmu di awal waktu. Ini narasi yang paling merusak syariat. Bukan awal waktu, yang penting tetap di dalam waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat terhadap orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Ada batas awal, ada batas akhir. Maka kita berusaha untuk salat tepat waktu, bukan mesti di awal waktu. Karena Nabi kita bukan orang yang disiplin salat di awal waktu, tapi Nabi kita orang yang disiplin salat di dalam waktu secara berjamaah. Maka selesaikan pekerjaan, kerjakan salat secara berjamaah sebelum keluar waktu. Jangan hentikan pekerjaan untuk salat dulu, nanti mulai lagi dari awal. Habis wate hana mudo mengitanya. Maka ada hal-hal yang salah kita pahami dari syariat ini, dan untuk hal-hal demikian perlu kita lanjutkan diskusi-diskusi yang bernas, bukan diskusi yang bersyahwat, bukan diskusi yang hanya untuk mencari kemenangan dalam perdebatan, tetapi diskusi yang mencari kebenaran untuk memuliakan Islam dan orang-orang yang menganut agama tersebut. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan dengan durasi bulan Maulid yang panjang yang akan kita nikmati ke depan ini, kita berharap agar para penceramah yang kita undang mengangkat sisi akhlak Nabi, agar dakwah kembali menjadi medan dakwah untuk mensyiarkan agama, bukan hanya menjadi ladang standing up comedy show hanya untuk lucu-lucu, hanya untuk melagu-lagu, tapi verifikasi kembali berapa hasil yang kita dapatkan dari kegiatan kenduri tersebut. Perubahan apa yang terjadi dalam perilaku masyarakat dari mendengarkan sejarah Nabi tersebut? Pemahaman apa yang bertambah dari mendengarkan ceramah Maulid Nabi tersebut? Dan seberapa kita makin mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar yang dapat khatib berbagi pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan inspirasi agar kalau tidak mampu mengajak orang lain berakhlak lebih baik, minimal kita mampu mengubah diri menjadi lebih baik akhlaknya. Sekurang-kurangnya saat keluar dari masjid nanti kita tidak merusak properti orang lain. Wate tajak mita selap katanya, hana tajak gila-gila sifatu ngan selap gop. Wate katanya tajak mita selap katanya, hana tajak kirih-kirih selap gop. Wate terbit dari masjid, hana tajak lingka-lingka gop. Itu sudah lebih dari cukup untuk kesimpulan kita pada siang hari ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد. وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا